Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada para peserta dan tamu undangan pelatihan kampung berkebun atau buruan saya tahun 2021 Usulan Musrembang di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenying, Kalera. Yang terhormat Ibu Seklur Kelurahan Cigadung, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau yang mewakilkan, dan kepada seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi rohim yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sambutan dari Ibu Sekretaris Lurah Kelurahan Cigadung. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Anissa, merupakan perwakilan dari Dinas Pertahanan Pangan, juga dengan rekan-rekannya. Yang terhormat kepada Bapak RW, yang terhormat kepada Bapak Ibu yang sebagai peserta pelatihan kampung berkebun atau buruan saya dalam hal ini. Sekarang namanya buruan saya ya. Pada siang ini alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan buruan saya khususnya di Kelurahan RW 8 ini kedepannya bisa lebih maju lagi, dan kami juga mohon untuk sebetulnya yang harus ini untuk pemeliharaannya Pak. Jadi nanti mungkin lebih lanjut juga ada di materi-materinya ada apa sih seperti mungkin kayak buat seperti care gitu ya, untuk yang memantau dan juga pemeliharaannya. Nanti kalau misalnya sudah jalan nanti untuk bibit-bibitnya, nanti kedepannya juga tambah dengan kayak beternak itu ya Neng ya. Ya mudah-mudahan di sini dapat berjalan dengan baik, dan juga semua lahan-lahan tidur di sini bisa dipergunakan semaksimal mungkin untuk berkebun. Mungkin dari saya juga tidak panjang lebar karena saya juga ini ada kegiatan untuk vaksinasi kedua. Kebetulan Pak RW ya izin juga, kebetulan ini yang di RW 12 tempatnya di Robik Pak. Mengkawit tadi iya jantan tempat Robik itu abi kena nyeting dari tempat ya. Pak mohon aku tentukan nanti setiasa berikan atasan pangeran mohon begini ti abi meminta hak wae apunten bila aya nu teu berkenan salam bila aya nu teu ieu teu sana sing tempatna atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Seklur. Dan selanjutnya untuk memulai kegiatan pada hari ini, kita mulai untuk berdoa bersama dulu. Doa dimulai. Sudah selesai. Dan untuk selanjutnya biar mempercepat waktu, saya persilahkan untuk pemateri pelatihan pada hari ini ada penyuluh pertanian. Bisa waktu dan tempat dipersilahkan. Izin berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini, alhamdulillah sehat ya Pak. Kita
bisa berkumpul di acara pelatihan kampung berkebun atau buruan saya pada tahun 2021. Mungkin sekedar cerita dulu ya. Ini tuh pelatihan ini tuh usulan Musrenbang tahun 2019. Nah, di mana di Kelurahan Cigadung ini mengusulkan pelatihan kampung berkebun hanya 2 orang, Pak, Bu. Kebetulan kemarin saya WA ke Pak RW, gimana ini dengan peserta 2 orang, dan Pak RW mengusulkan akan menambah peserta biar nggak terlalu 2 orang ya Pak ya. Kalau 2 orang mungkin ngobrol biasa mungkin ya. Alhamdulillah, terima kasih ke Ibu dan Bapak. Pertama-tama mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Anissa Maulika Liana, penyuluh pertanian di Kecamatan Cibenying Kaler. Kebetulan saya wilayah binaannya tidak hanya di Cibenying Kaler, tapi juga di Cibenying Kidul dan Mandala Jati. Jadi kalau misal saya jarang terlihat gitu di wilayah Cibenying Kaler, mungkin saya sedang berada di kecamatan yang lain gitu. Kita langsung aja mungkin ke materi. Materinya itu tentang buruan sae. Saya mau tanya dulu, mungkin Ibu dan Bapak ada yang pernah dengar buruan sae itu apa? Hah? Betul, halaman saya ya, buruan sae. Jadi pemanfaatan lahan pekarangan di rumah agar bisa menghasilkan sayuran yang sehat, alami dan ekonomis. Ya, mau tanya dulu, kalau di rumah Ibu dan Bapak ada yang suka menanam? Banyak. Oke, Ibu dulu, menanam apa Bu? Hidroponik sayuran. Alhamdulillah. Di RW 8 RT 6. RT 6. Hidroponik berarti pakai paralon ya Bu ya? Berapa paralon Bu? 3 tingkat tapi begini. 3 tingkat. Alhamdulillah. Itu untuk konsumsi sendiri? Ya, karena kalau ada yang mau ya saya jual juga. Alhamdulillah. Nah, itu ekonomisnya udah dapat ya Bu ya, sehatnya dapat, alamnya dapat. Di yang lain Bapak ada yang sudah melakukan berkebun gitu? Pak Haji, Pak Tarmidi. Menanam apa Pak? Itu dicampur-campur. Campur-campur. Satu kali. Kadang-kadang kan ada kangkung, susi, Ya. kadang cabai. Sekarang lagi mulai berbuah itu tomat. Buah batang. Alhamdulillah. Itu menanamnya di polybag, di pot atau di tanah langsung? Di paralon. Hidroponik. Alhamdulillah. Yang lain? Organik Bu. Organik. Ya, Jadi tanpa air. Tanpa air, pakai tanah. Oh, pakai tanah. Ya. Tapi pakai pupuk dan segala macam. Pakai pupuk ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih ya, ada beberapa yang sudah melakukan aktivitas berkebun. Nah, kalau di buruan saya ini jadi aktivitas berkebun yang terintegrasi itu di mana dari 8 komponen di buruan saya itu ada 8 komponen Pak. Jadi ada sayurannya, ada toganya, ada pengolahan sampahnya, ada penanaman tanaman buah, terus ternaknya ada, ikannya ada, satu lagi pembibitan. Nah, mungkin di rumah Ibu dan Bapak baru satu jenis misal sayurannya. Nah, bisa nanti ditambah untuk komponen yang lain. Misal mau nambah ikannya, kalaupun di rumahnya nggak bisa bangun kolam ya, bikin kolam, bisa kita pakai sistem budik gambar. Ada yang udah
pernah dengar kulit gambir Pak? Pakai ember itu ya Bu. Budidaya ikan dalam ember gitu. Nah itu bisa strategi untuk memanfaatkan lahan gitu. Selain itu juga ternaknya, tapi mungkin kalau di perkotaan ini ya, kalau untuk ternak agak riskan ya, karena terutama ayam, kalau di buruan saya ini ayam, baunya itu ya, belum lagi kalau ayamnya dibiarkan di luar gitu kan, diabur ya, diabur malah ke tetangga nanti, wah jadi cekcok aja ya, gitu. Nah itu bisa kita manfaatkan sebanyak-banyaknya sih dari 8 komponen tadi. Kalau misal kalau boleh tahu kendala dari ibu bapak yang udah menanam apa aja tuh? Kendala yang dihadapi dari pas lagi menanam gitu. Suka ada hama. Ya, sama yang putih-putih. Yang putih-putih ya. Nanam jeruk, daun jeruk itu Suka ada putih-putih ya. Kalau hama tikus Ada juga. ada juga. Kadang-kadang naik ke baru kita berakhir ada dipotong-potong sama dia. Bisa mau golok ya. Nihelaan panenna tuh. Ya itu emang permasalahan dari berkebun itu pasti ada hama dan penyakit. Di samping hama dari hewan atau serangga, ada juga hama manusia Pak. Ya kadang ada yang lewat petik gitu ya, tapi kalau di rumah masing-masing kan terhindar lah ya, private gitu. Ini Pak, nah ini mungkin Ica mau jelaskan, saya mau jelaskan tahapan dari budidaya sayuran mungkin ya sekarang. Nah ini tahapan budidaya sayuran yang dipersiapkannya, pertama yang dipersiapkan itu media tanam. Nah, untuk media tanam teorinya itu media tanam itu ada 3 Pak Bu. Kalau pakai tanah ya, ada tanah, ada pupuk kandang, dan sekam bakar. Tapi kalau yang hidroponik mah nggak usah ya. Perbandingannya yang dari 3 itu 1:1:1. Jadi kalau punya tanahnya 1 karung, pupuk kandangnya 1 karung, sekamnya 1 karung. Itu kita campur nanti. Sekam bakar. Kenapa sekam bakar? Karena kalau sekam mentah itu berpotensi ada bakteri, masih ada bakteri. Nantinya kalau kita nanam itu khawatir ke tanamannya, nanti bisa busuk atau mengundang hama gitu. Kita pakainya sekam bakar. Nah udah gitu, Ibu tadi dikasih ini nggak Bu? ATK? Enggak ya? Ini aja. Ini kita bawa ini pakcoy sama ini sosin. Kalau 2 benih ini kita harus semai dulu. Semainya kita bisa pakai tray semai, ataupun yang ada di rumah Bu, bisa pakai baki yang sudah tidak terpakai, atau bungkus kopi Pak, bungkus kopi yang kecil-kecil itu bisa kita kumpulkan, bisa kita pakai untuk menyemai ya, yang sasetan itu kan kecil-kecil ya, kita bisa pakai. Nah campuran media tanam tadi kita masukkan ke ini, ke tray atau ke baki atau ke bungkus kopi tadi, kita masukkan, lalu nanti diisi
satu kotak ini Pak diisi 1 biji. 1 biji. Ini ya. Benih. Ini tuh untuk benih sayuran macam-macam. Ada yang bijinya kecil, ada yang bijinya besar. Nah, perbedaannya kalau yang harus disemai itu yang bijinya kecil. Itu harus disemai dulu. Kita disemai itu apa ya? Kita apa sih namanya? Dari biji menjadi bibit gitu. Sebelum kita tanam ke pot atau polybag yang besar. Nah, kalau yang bijinya besar itu bisa langsung tanam di pot atau polybag. Yang bijinya besar itu diantaranya ada kangkung, ada buncis, kacang panjang, apa lagi Bu ya? Ibu suka nanamnya apa aja Bu? Banyak. Ya pokoknya yang bijinya besar itu bisa langsung tanam di pot atau polybag. Nah, cabai cengkeh itu harus disemai dulu Bu. Disemai dulu. Nah itu setelah tadi ditanam satu-satu itu kita siram pakai sprayer, jangan diguyur, pakai gayung jangan ya Pak. Nanti ke bawah air, ditutup. Habis itu ditutup Pak, ditutup pakai koran atau pakai plastik. Kita simpan di dalam ruangan. Kira-kira 1 atau 2 hari itu udah bisa muncul kecambahnya, tunasnya. Nah kalau sudah muncul kita cepat-cepat kenalkan ke sinar matahari. Gitu. Kebayang nggak Pak? Kalau ibu bapak yang udah bertanam pasti udah ini ya. Nanti kita praktek ya cara menyemainya. Nah udah gitu udah ditutup. Udah dikenalkan sinar matahari. Kalau udah muncul, nanti kalau sudah 4 daun bisa kita pindahkan ke pot atau polybag. Nah, ini nih ada sinar matahari besar. Ini ditanamnya pakai campuran media yang tadi, media tanam apa aja tadi Pak? Ya. Ya. Perbandingannya berapa? Alhamdulillah. Nanti kata Indonesia. Itu sampai dipanen tempatnya seperti itu terus. Iya. Sampai dipanen. Kalau sayuran daun gini sekali panen. Kecuali kalau kayak terong atau cengkeh, tomat itu bisa beberapa kali panen. Ya Pak ya? Untuk tomat berapa kali panen Pak? Ya mana kuatnya aja, kadang-kadang sampai mati aja. Ya Udah itu kuat terus ya. kalau bagus itu bisa sampai 2-3 kali ya. 5 kali Pak. Kalau di petani yang aslinya itu bisa sampai 7 kali gitu maksimal. Kalau terong bisa sampai 5 kali panen. Nah ini nih contoh yang sudah dibibitkan. Nah ini tadi hasil yang dari sini. Nanti kalau udah beberapa daun gini bisa kita pindahkan nanti ke pot atau polybag yang besar gitu. Cuma pembibitan gitu ya. Ya, pembibitan. Ini ada yang tahu bibit apa? Pagoda. Hah? Pagoda ya. Pagoda. Kali yo. Ya. Lumayan ini harga jualnya 15.000 satu. Satu ini. Jangan. Gimana mekarnya ya Bu ya? Awis. Ya, apalagi kalau hidroponik pasti lebih ini ya, lebih mahal. Nah, ini saya juga bawa sedikit. Sekarang pamedi bagi cukup barang ribuan kayaknya ya. Nganggo naon? Kamu naon? Ada yang tahu
Pak? Pakcoy. Pakcoy itu mirip sosin ya. Cuman kalau pakcoy lebih gendut. Sosin sama tadi Montok. selada. Selada. Apa gitu? Biar apa? Biar kebayang kita sambil praktek aja gimana? Ya. Ya. Keluar yuk. Ya. Biar nggak ngantuk juga ya. Ini ada yang tahu Pak? Pupuk kandang. Jadi ibu di sininya kesini kedua ya. Pokoknya makanan lah, ting ayam, ting rumah ini. Kompos. Up. Nah ini tanah. Jadi kalau tanah nggak usah tanah Lembang juga nggak apa-apa. Makanan kedua. Nah ini perbandingannya 1:1. Ini karena tadi karungnya kecil ya, jadi kita pakai 2. Udah gini kita aduk semua, dicampur, aduk aja. Betul lah. Pasul. Jadi nggak mesti tanah Lembang Pak, tanah perlu di sini juga diukur pH tanahnya justru lebih subur daripada kalau di Lembang. Kalau yang pupuk kandangnya sih kira-kira berapa hari bisa dipakai? Kan masa kandang-kandang maksimal di kandang campur itu gimana? Kita belinya teh gitu ada kering kan? Oh gitu. Idealnya untuk oplosan ini kira-kira ada ini Kalau ada kering mah bisa langsung. gitu. Biasanya kalau yang dari kandangnya langsung itu berapa minggu Ya. sampai dia matang gitu. Wajib cur, itu nggak boleh kaki. Modal. Perhatikan. Di tukangnya tumpuk kan. Nah tadi kita bikin untuk penyemaian dulu, pembibitan ya. Kita isi. Dari tadi ini. Ide yang baik gempa. Campur ini. Praktisi asli. Terus
Terasi gitu. Udah ini kita isi sama benihnya. Ini yang udah dibuka benih pakcoy. Dibolongin dulu. Ini karena sudah di kotak-kotak gini, jadi satu kotaknya itu 1 biji aja. Lubangi dulu. Sabut lah itu nah. Bang, disabut lah itu nah. Cuci tangan. Oh iya. Nanti aja Pak. Nanti. Jangan cuci tangan. Boleh Bapak, Ibu yang mau ikut? Diisi ikut Pak coba? poly bag-nya sama Ya. bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Ayo. Bawa pulang ke rumah. Pulang masing-masing. Ibu, yang mau? Monggo, Bapak, Ibu. Manusiaan kan hiji. Parawan teh bisa Di Agus, Agus. Ustad. Hiji ini udah lama kan. Hiji di nama Agus. Acak-acakan. Biasa diperbaiki dia. Oh nyamang ada. Kalau ini bisa kita tanam yang sudah jadi. Jajan Bu di rumah masing-masing Bu. Berat bawahnya. Masalah lagi. Panennya udah berapa kali? Ini Pak segini Pak 34 bagian. Sebagai melak sampo. Apa buahan? Ini mah perlu dipanennya. Ada yang belum sebagian? Udah. Tutup pakai koran atau pakai plastik, boleh disimpan di ruangan. Nanti 1 sampai 2 hari akan muncul tunas
pecah kecambah. Nah, nanti kalau udah pecah kecambah langsung kita kenalkan ke sinar matahari keluar. Nanti tumbuhnya akan sampai sebesar ini. Berapa hari itu teh Bu? Kalau Udah segitu ini teh? mah 2 minggu. 2 mingguan. Kalau udah ini bisa kita langsung tanam ke pot atau polybag. Untuk media penanamannya juga nggak harus pakai polybag yang ini atau pot. Bisa kita manfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah, kayak Bekas minyak. Ya, pot minyak ya. ya, atau ini bekas cer atau kaleng bekas susu. Itu bisa kita pakai. Nah, kalau ini bisa langsung tanam di pot atau polybag. Satu polybag ini 1 bibit. Ya, caranya kita lubangi dulu. Hah? Oh iya, ada rumusnya. Rumusnya ABCD. Wis. A-nya? A asupkeun. B-nya Bebeskeun. C-nya C-nya cecepkeun. oh D-nya D-nya dedetkeun. Dedetkeun. Nah, enggak ada. Cepkeun, dedetkeun, terus Asupkeun, bebeskeun, Dedetkeun, cecepkeun, dedetkeun. dedetkeun. Sami aja. Itu paling. Nanti kalau udah ini di rumah disiram. Kalau disiram di sini nanti pagi sore gitu. penyiramannya pagi dan sore. Paginya itu sekitar jam 7 jam 8. Sorenya bisa jam 5. Perlu disinari matahari yang Perlu kalau ini. kalau yang Harus kena saya sinar. lembab-lembab jelek orang-orang Nanti kurang kutilang Pak kalau nggak kena sinar matahari ntar kurus tinggi langsing. kadang-kadang nggak ada lama kena matahari busuk ya. Ya. Kan butuh ini juga buat proses fotosintesis. Butuh sinar matahari. Itu yang bibitnya tuh boleh di Pak ABCD Pak. ABCD. Coba. coba nih sama bapak yang biasa sama dokter ABCD. ABCD. Apa itu? pagoda. Pagoda itu sayur gitu. Pagoda, sayuran. Senes pagoda kan. Pagoda itu Pak. bisa Bu, saya lupa aja. Nah, Aja Bu, nggak apa-apa Bu. Pagoda dibagi-bagi. Oh, ini. Ibu kalau mau bawa Gedenya segimana itu pagoda? Tinggi? Enggak Pak. Oh kayak sosin gitu? Oh sama. Bang. Bulat Pak. Yang dimakan itu bunganya, buahnya. Lalap. Ini nanti gede sama. Itu kan besar Pak. Itu tuh daun. banyak di rumah. Siga plastik. Isi weki semuanya ki isi ki. Ayo bonus ya. Ada yang belum? Iya dia. Nah, seledri. Seledri. Oh iya ikut. Ini dulu. Ikut pagoda. Oh, kami habisnya. Bisa dibawa Pak ke rumah kalau ada tanahnya di rumah. Itu kan wah ini hydroponic. Jangan sampai ibu bapak di sini pulang ke rumah teh tangan kosong. Mau hidroponik. Iya. Dong double sih dong. Iya, nah nanti masih ke dalam kacai.
Dibersihin dulu tanahnya. terbuang tanahnya. Dari tunggunya Kayak gitu masukin kan iya naon juga seledrinya Seledri Pak. Ini nih bisa jadi sayap tadi. Disemai dulu. Kalau nanam seledri ya. beda aja. Kan suka nanam tuh ya kalau dari beli masih ada akar atau tanam lagi. Nanti kalau itu juga kayu aja sendiri aja. Itu mah pasti mati Bu. Iya. Kenapa ya nggak bisa jalan Sifatnya harus dari sama kayak dari biji. biji bu kalau seledri. ada nanjak Bawang daun bisa bu, seledri, cabe yang kayak baby itu kan nanjak perawatannya harus perawatannya harus. ini cuma sekali panen ya Iya sekali panen Pak. Ini juga sekali panen semua. enggak kalau saya susun asal nama saya jago aja terus daun terus Oh nanti sampai sampai muncul buah bunga. sampai buah pernah jadi bibit lagi buahnya Oh iya. Bisa. bisa Bisa sih. Semua juga Pak. dia udah berbunga tuh Oh jadi pada nggak dikasih tahu ini. pengen pupuk buat buat daun, ada juga buat buah. iya Beli di toko pertanian itu ada KNO 3, ada buat daun, ada buat buah. Kalau bapak beli Kalau khususnya pengennya buat satuan. daun, iya jadi KNO buat KNO 3 buat untuk daun. Iya. Sayuran daun. Ada 2 kalau KNO 3 ada buat daun, ada juga buat buah. Ada juga yang semua NPK itu tadi. NPK, ya. Ada natriumnya, ada fosfornya, ada kaliumnya. deket sini kan belanja di sini Di mana Sedang Pak? serang ya pak. serang-serang ya Iya. sama terus ya Ada lagi? Bapak yang lain? Saya mau ditanyakan. Barangkali apa? Tadi kendalanya ada hama, penyakit gitu. Ini ada ahlinya soalnya. Jadi tolong menanggulanginya seperti apa kalau hama yang putih itu. Iya. disasar, dipencet. Oh. Kalau di rumah kan nggak Betul. bagus pakai pestisida. Iya, iya, betul. Ini cuma dilihatin sih tiap hari ada pencet, sasar, pencet, sasar, pencet. Iya. Mending begitu bu. Kalau lahan sedikit Iya. Kalau kan kita di halaman rumah. Bisa juga bikin pestisida nabati ya Iya bu. dengan bahan yang ada di Bawang rumah. putih, tembakau. Tuh tembakau. Keren ibu. Ibu udah pinter lah di sini mah. pada pangan keluarga. Iya betul. Kan tujuannya ada buruan saya itu untuk Biar ketahanan lebih- pangan Iya. keluarga. Lebih sehat juga pak. Sehat alami ekonomis. Karena kita yang nanam, kita yang tahu ya ini sehat apa enggak gitu. Ada lagi? Ibu bapak. Nah kali dari Pak Willy, Pak ada yang mau ditambahin Pak? Ini kasih di pengembangan pangan lokal di Dinas Pertanian. jadi saya rasa-rasa di mas biasa biasa pendampingnya ya di rumah jangan boleh nanam ke 24 jam biasanya. 24 jam kami di bawah 25 tahun wanita. Insya Allah kita pengen biasa terasa sambil dibantu ini Pak ada pamong jadi pada amang ke kantor insya Allah ada kantor ge sekantoran tempat belajar dia ya hidroponik ya sistem tanah konvensional lebih ke hayam balong ya Ikan. Lele pak. Lele. Arjuna bu, Arjuna 45. Arjuna Ciroyom pak. Ciroyom. Sebelum rel. Setelah itu kami biasa mah kapalnya biasa jalan kelompok ibu sama bapak ya dan kami tadi pendampingan pembinaan kami kapalnya ternyata kalau santi dinas ayo biasa dipastikan biasa nanti mobil kami prosedur kemudian bisa dibimbing ke Ica dengan Karim kan di kelompok kan satu itu satu mohon pisah. Tapi kedah kelompoknya banyak, kedah kelompoknya terbiasa aja gitu. Ada rasa perorangan. Jadi pada gampil lagi pak kami ngamonitoring terus pilih menuju air terus semangat atau menuju sibuk kan pemilik kelompoknya bisa saling ngisi gitu pak bisa terus jalan mudah-mudahan biasa jadi bisa langsung jatuh kelompok
Rata-rata di rumahnya udah tanam sendiri. Semua pokoknya udah kan saudara sama Pak. Anu saya masih memang ada di tiap bumi masing-masing saudara sama. Namun kalau upami misalnya memang ayat tanah anu seperti dia ya anggapnya mau bonus tanah terbuka nama gitu. Kami contohan kesarangan tapi ya saya memang di tiap bumi ayat. Mungkinnya tadi dia pada seragam presiden pendampingan pembinaan gitu. Biasa tidak mah kelompok gitu Pak. Pada sami-sami saling nyambutan oke gitu kalau bisa ada mah kelompok mah. Jadi menuju subuh ayah mau biasa dilepaskan. Itu sekarang yang berada di teras desa tanah tinggi. Kalau kami bebas jasa di bumi bisa orang berada di atas. Sampung itu pasien sudah